Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Torik. Alhamdulillah, saya sudah selesai umroh lewat FMA. Kakak-kakak ikut umroh juga ya. Dadah. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك اشتقنا إلى منى وإلى عرفات فهناك النور وهناك البركات وينادى لنا غفرت لكم الزلات رحماك بنا فالبعد لنا حسرات نشتاق إليك ويصبرنا الله حجا مبرورا لا إله إلا الله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك اشتقنا إلى منى وإلى عرفات فهناك النور وهناك البركات وينادى لنا غفرت لكم الزلات رحماك بنا فالبعد لنا حسرات نشتاق إليك ويصبرنا الله حجا مبرورا لا إله إلا الله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك اشتقنا إلى منى وإلى عرفات فهناك النور وهناك البركات وينادى لنا غفرت لكم الزلات رحماك بنا فالبعد لنا حسرات نشتاق إليك ويصبرنا الله حجا مبرورا لا إله إلا الله. Nama saya Hamka Al-Hakim, dipanggil Hamka, dari PAI semester 5, dan ini juga sebagai tugas di mata kuliah kewirausahaan. Kita juga bertiga di sini sama teman saya. Saya Abdul Tiga Muhammad Faisal Haji, bisa panggil Abdi dari PAI 5. Boleh kita mulai Pak ya? Boleh. Jadi berhubung sudah ngobrol seputar nama jenengan, Bapak sama Ibu, kemudian buat mungkin bisa awal mula 10 tahun berdiri yang lalu itu seperti apa Pak? Gambaran singkatnya seperti apa dulu? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya namanya Triwinarto. Ya, ini istri saya Bu Hani. Saya punya perusahaan namanya PT Firdaus Mulia Abadi. Dalam akta saya direktur utama, beliau komisaris, masih ada satu komisaris lagi. Perusahaan kami berdiri sudah cukup lama, melayani kegiatan pelayanan jamaah haji, umroh, dan halal tour internasional. Alhamdulillah, dalam perkembangannya kami sudah mengantongi izin penyelenggaraan umroh atau PPIU, juga penyelenggaraan haji khusus namanya PIHK. Juga kami dipercaya untuk menjadi provider visa. Provider visa itu kita dipercaya untuk mencetak visa sendiri, ya, karena kita juga anggota IATA dan lain sebagainya.
Perusahaan kami alhamdulillah setiap kurun waktu yang ditentukan regulasi, Kementerian Agama mengadakan akreditasi. Akreditasi terakhir kita mendapatkan skor A tertinggi, kira-kira begitu. Dan akreditasi itu dilakukan tiap berapa tahun sekali, Pak? Izin umroh itu menurut undang-undang berlaku selamanya, tetapi dia wajib melakukan akreditasi perusahaan, ya, akreditasi perusahaan 3 tahun sekali, 3 tahun atau 5 tahun sekali, itu sifatnya wajib. Jadi kalau perusahaan penyelenggara umroh tidak melakukan akreditasi, maka izin usahanya ditutup. Untuk awal berdiri berarti kisaran 10 tahun itu tahun 2013 ya Pak ya? Ya. 13. Memang sudah di sini langsung atau ada perpindahan? Ya, jadi sebelum bisa mencapai posisi izin PPIU itu kami mendirikan dulu namanya BPW, Biro Perjalanan Wisata. Nah, Biro Perjalanan Wisata juga berproses, ya, minimal 2 tahun. Dia harus memberangkatkan 2.000 walaupun sekarang menjadi 1.000 untuk bisa mencapai mengurus izin PPU-nya, perjalanan umroh. Jadi dulu memang kami memulai dengan BPW memberangkatkan orang-orang yang pergi wisata internasional, kemudian ada yang umroh, kami bergabung dengan mereka yang sudah punya izin. Itu memang awalnya seperti itu. Setelah cukup syarat, kami membuat perusahaan sendiri namanya PT Firdaus Mulia Abadi. Ya, alhamdulillah seiring waktu kita sudah, setelah izin turun karena itu amanat regulasi, kami sudah bisa memberangkatkan jamaah dengan nama PT kami sendiri, PT Firdaus Mulia Abadi. Dan alhamdulillah sampai sekarang setelah izin kita keluar, jamaah kita mendapatkan kepercayaan dari masyarakat cukup luas. Ya, kami sekarang berkembang memiliki hampir lebih dari 40 cabang se-Indonesia. Ya, ada di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, apalagi Jawa. Ya, alhamdulillah. Jadi banyak skema-skema kerjasama yang kita tawarkan kepada mitra-mitra kita, agen-agen kita. Ketika di awal dulu mulai usaha ini ya Pak ya, itu berapa modal yang harus dikeluarkan untuk bisa mulai usaha ini? Di awal pendirian perusahaan untuk bisa seperti ini memang bukan persoalan mudah, ya. Di awal-awal kami ditipu, ya. Jatuh bangun, mulai nilainya juga lumayan fantastis, ya. Jutaan, ratusan juta, bahkan miliar yang kami alami. Tapi sekali lagi bisnis ini adalah bisnis jasa kepercayaan. Jadi ketika kita ditipu oleh mitra, oleh agen dan lain sebagainya, maka kewajiban kami adalah menutup karena tanggung jawab itu kepada jamaah, gitu kan? Tanggung jawab kepada jamaah. Jadi harus kita bereskan. Ada yang nipu 500 juta, 700 juta, 2 miliar. Jadi alhamdulillah saya tidak bisa bercerita banyak, singkat cerita bahwa sebenarnya itu Allah sedang bertanya, kamu itu jadi pelayanku itu kesungguhanmu sampai tingkat mana? Mungkin kalau saya menyerah waktu itu mungkin tidak mungkin seperti ini. Ya, jadi alhamdulillah dengan ya sabar, ya, menata lagi kembali dan sebagainya, alhamdulillah kita bisa seperti ini. Sekarang alhamdulillah kita 1 bulan itu keberangkatannya lebih dari 15 kali keberangkatan. Ya, jamaah kita per tahun, per musim itu lebih dari 7.000 jamaah. Yang umrah gitu? Ya, umrah. Belum lagi yang wisata internasional. Gitu ya. Dan berarti tadi Bapak menyampaikan itu nggak cuma sekali 2 kali ketipu gitu Pak? Iya. Nah, Bapak atau perusahaan itu punya antisipasi sendiri nggak untuk menanggulangi penipuan sebelum terjadi gitu Pak? Ya. Atau penanganan khusus kalau misalnya ada penipuan? Ya, sebenarnya setiap kerjasama baik dengan B2C dengan jamaah
B2B dengan sesama rekan memang ada MOU yang disepakati ya. Tetapi kadang one prestasi yang dilakukan oleh mitra kita ini macam-macam ceritanya ya, banyak sekali lah kalau saya jelaskan nanti panjang detail. Tetapi singkat cerita bahwa kami ini selaku penanggung jawab utama, jamaah tidak mau tahu. Jadi travel harus bertanggung jawab penuh terhadap semua hal yang terjadi. Jadi model pemberangkatan umroh ini macam-macam. Ada yang langsung daftar sendiri ke kita, ada yang melalui cabang kita, ada yang melalui agen kita, ada yang melalui mitra kita. Sebab skema kerjasama itu yang kita kembangkan B2B antar perusahaan yang berizin. Kemudian yang kedua itu skemanya kita punya dengan cabang-cabang kita. Yang ketiga ada agen-agen yang lainnya. Itu kadang ada one prestasi di masing-masing kelompok. Akhirnya kita bisa memetakan, oh si ini tidak baik, jadi harus hati-hati. Jadi lebih kita hati-hati dalam kita membuat keputusan nggak sembarangan. Dulu ya udah berangkat dulu gitu. Nanti kalau pulang, hal seperti itu memang harus dihindarkan. Gitu ya. Juga kendala lain selain penipuan di usaha ini apa Pak? Jadi sebenarnya begini, bisnis ini itu bisnis memberangkatkan jamaah umroh itu ada 3 bahan baku yang harus dikuasai. Ya, yang pertama terkait dengan ketersediaan seat airline. Ya, ini komponen terbesar dalam sebuah paket umroh. Yang kedua adalah layanan akomodasi, hotel, bis, kemudian makan, ya, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah visa. Nah, jadi orang masuk Saudi itu kan harus pakai visa. Nah, 3 hal ini harus kita paham dalam bisnis ini ya, apalagi kita menguasainya, sehingga ketika kita bertarung dengan sesama kompetitor di lapangan, jadi kita bisa unggul ya. Apalagi perusahaan saya memang setiap tahun kita memiliki kontrak pesawat untuk memberangkatkan jamaah macam-macam. Ada pesawat Malaysia Airlines, Garuda, Saudia, semua jenis pesawat kita punya. Kita juga punya link-link yang kita bisa mendapatkan tiket. Yang kedua terkait dengan bahan baku visa, kita sekarang ini sudah menjadi provider visa. Kita cetak visa sendiri. Ya, kita sudah diakui negara, nah kita diberikan izin karena ada mitra kita di Saudi. Jadi kamu mau buat visa mana 1 jam jadi kita buatkan. Ya, karena kita sudah provider visa. Yang ketiga terkait dengan hotel, akomodasi makan dan sebagainya, itu kita juga memiliki jaringan di sana. Nah, ada namanya mitra kita muasasah yang percaya dengan kita. Jadi semua kebutuhan hotel yang kita perlukan, baik bintang 3, bintang 4, bintang 5, itu alhamdulillah selama ini tidak ada kendala. Sebab ketiga-tiganya ini dalam satu tahun terakhir ini memang pernah menguji karena dinamika mahal macam-macam. Jadi ini yang perlu kalian pahami terkait bisnis ini. Oke Pak, tadi kan kita sempat bicara tentang hambatan juga obstacle ya Pak. Sekarang kalau boleh tahu dalam 1 bulan itu kisaran berapa omset yang dapat dari perusahaan Pak? Ya, sebelum ke sampai itu kalian harus mengenal paket-paket umrohnya, ya kan? Karena nanti saya bilang dapat begini, kalian malah terkejut gitu kan. Paket-paket umroh itu ada paket, kita punya paket 9 hari, 10 hari, 11 hari, 12 hari, 15 hari, 16 hari, bahkan sampai 1 bulan. Nah, jenis-jenis harga paketnya pun macam-macam.
paket-paket lamanya tadi bisa tentukan juga dengan apa, hotel bintang 3, hotel bintang 4, hotel bintang 5. Hotel bintang 5 pun masih ada layanan yang VVIP. Ya, sebagaimana saya informasikan, layanan bintang 3 untuk paket 9 hari itu kisaran di angka 23 juta misalnya. Bintang 4 sekitaran bisa di 25 juta ya 9 hari ya. Kemudian yang 12 hari bisa kisaran di angka 26 juta. Meningkat terus sesuai jumlah harinya, tinggal ditambah. Ya kan, kira-kira seperti itu. Sebab kita akan main tidak hanya di paket 9 hari, 10 hari, 11 hari, 12 hari yang saya sampaikan tadi. Padahal satu grup keberangkatan itu isinya, karena kapasitas bis itu sampai bisa 50, 49, maksimalnya 51, itu minimal diisi 45 biar bisa dapat harga yang murah. Ya tinggal dihitungkan saja kalau 45 kali berapa paket yang diingat. Ya minimal satu grup keberangkatan itu kalau bintang 3 kurang lebih 1 M, kalau bintang 4 1 lebih, kalau bintang 5 bisa sampai 1,78 satu grup. Satu keberangkatan. Dan dalam sebulan ada kurang lebih 10 kali keberangkatan. Nah, lebih 10 sampai 15 kali keberangkatan. Ya. Kisaran 15 miliar. Nah, jadi kira-kira begitu. Itu di lain selain paket, jadi perusahaan kita juga melayani komponen-komponen yang saya sebutkan tadi. Jadi ada mitra travel, dia butuh tiket, kita kasih, kita berikan. Butuh layanan hotel namanya LE, ya, hotel, makan, towif, bis, nah itu namanya land agreement LE ya. Butuh visanya saja juga kita kerjakan. Jadi alhamdulillah sampai saat ini PT Firdaus Mulia Abadi seolah menjadi tempat apa ya, kulakan, grosir. Jadi Semakin tinggi perusahaan semakin besar juga angin yang datang ya Pak ya. Ya. Dan Bapak bersama Ibu berarti sebagai komisaris. Ya. Bapak dengan Ibu dan tim suka dukanya apa aja Pak selain tadi itu? Suka duka yang berjalan keseharian gitu. Ya. Ibu ini komisaris tapi dia lebih spesifik kepada marketing. Ya, dia marketing jagonya. Ya, kalau ada sisi kita yang kurang macam-macam, ya tentu suka banyak dukanya, yang banyak yang belum bayar, belum lunas, termasuk agen-agen, ya itu susah nyari uang, berhenti di sana nggak dibayarkan. Nah itu urusannya sama komisaris Bu Hani ini terkait dengan marketingnya. Ada satu komisaris itu lebih kepada pembuatan paket, pengembangan macam-macam. Itu ada namanya Mbak Citra. Itu anak saya. Dalam satu keluarga juga dilibatkan dalam perusahaan ini ya Pak ya? Iya, ada anak saya, ada mantu saya. Anak saya juga lulusan Gajah Mada, S1, S2 dari Gajah Mada. Terus anak saya yang laki-laki dari 11 Maret juga membantu cabang-cabang kegiatan yang lain. Dan tadi ketika ada dinamika atau masalah gitu ya Pak, itu semua tanggung jawab berujung ke Bapak ya Pak ya? Iya, jadi tentu. Ada struktur yang paten nggak Pak di sini Pak? Misalkan dari direktur kemudian komisaris, ya ada. Apa aja? Jadi yang utama sesuai akta pendirian perusahaan itu saya direktur, komisaris ini Bu Hani, ada satu lagi komisaris Citra. Ada tim lagi yang memang masuk, ada Pak Fauzi ya, suaminya Mbak Citra. Tentu setiap persoalan kami diskusikan, ya diskusikan intens sehingga membuat keputusan seperti ini. Nanti baru didelegasikan ke staf-staf kita. Jadi kita ada yang memang pengurus di pusat ini, kita ada staf, ada 12 orang di sini yang bekerja termasuk di sini, kita ya 12 orang. Kemudian struktur cabang itu macam-macam. Jadi ada kepala cabang masing-masing yang MOU dinotaris dengan kita. Nah itu urusan internal mereka. Nah, nanti mereka berkomunikasi dengan yang teknis dengan staf saya. Tapi urusan yang sifatnya penting dia harus ke saya atau dengan komisaris yang lain. Itu ya. Ya alhamdulillah
kita sudah berkembang, itu kita ada tempat untuk manasik yang di atas itu, yang taplak merah itu posisinya di atas itu. Dari ujung ke ujung ini kalau 100 orang ya cukup di sini untuk kegiatan manasik. Nanti bisa dilihat ya di foto di sana, nanti dihidupin mah lampu-lampunya. Nah, itu untuk manasik kita seminggu 2 kali ada manasik. Di samping tempat itu memang menjadi basis kegiatan yayasan kita, Bakti Mulia Firdaus. Itu ada rumah tasyan, rumah tafid, kajian, santunan, macam-macam di sini. Jadi tak pernah sepi lah di sini. Alhamdulillah. Iya. Ya tadi mungkin itu pertanyaan yang kita lontarkan ke Bapak. Mungkin sebelum diakhiri, jangan ada pesan untuk kami Pak barangnya atau Ya. statement. Bisnis ini masih sangat terbuka. Ya, masih sangat terbuka. Bisnis ini kapan berakhirnya nanti kalau kiamat, bisnisnya akan berakhir. Sebab kalau orang sudah nggak ada orang mau tawaf mengelilingi Ka'bah sa'i itu, maka berarti runtuh, sudah kiamat. Maknanya bisnis ini masih luas, sejalan dengan visi Saudi 2030. Dia ingin menerima tamunya sebanyak-banyaknya, ya, sampai 30 juta. Nah, ini lahan potensial yang bisa digarap. Sebagaimana yang saya sampaikan kepada mahasiswa-mahasiswa yang lain, baik S1, S2, peluang terbuka untuk kalian terjun di sini. Kami tidak pelit, kalau mau belajar silakan datang ke sini. Kami juga tidak akan tersaingi karena kita yakin bahwa rezeki itu sudah ada alamatnya. Ya, jadi jangan malu untuk menekuni bisnis ini, karena ini bukan uang recehan, ya, ini uang besar. Tapi sekali lagi ya harus hati-hati. Risikonya juga luar biasa. Banyak yang berguguran, tidak hanya di sini, di Saudi pun banyak yang berguguran. Jadi cermat tidak cukup hanya cermat dan hati-hati, tapi kita juga harus dekat dengan Allah. Ya, kalau ingin selamat kira-kira. Oke. Rumah itu kepercayaan. Iya. Kita bisa juga amanah dari kita. Insya Allah. Kalau ada problem terus terang. Iya. Kan kalau ada problem lari. Iya. Nah, kalau ada problem ya tanggung jawab masing-masing. Nanti Bu Ani bisa dikirim CV-nya kita ke dia, yang aku ada itu. Terima kasih banyak ya. Nanti bisa minta Mas Chandra. Ya, Cukup ya? barangkali Pak, nanti di akhir kita ya. boleh minta untuk dokumentasi bersama. Ya boleh, nanti bisa di video aktivitas jamaah saya. Itu kan ada bagian visa, ada bagian tiketing manifest, ada bagian paspor. Kamu masih banyak itu. Iya sih, coba. Ada bagian adminnya, ada driver untuk paspor, macam-macam perlengkapan itu ada di depan rumah tuh. Nanti silakan di atas dicek rumah kita, ada fasilitas yang lain. Nanti kan kalau kamu dilihat kan sepertinya kecil ya, biar tahu rumah kita yang di atas itu untuk pelayanan jamaah seperti apa. Nanti diantar Bu Ani ya, bisa foto-foto sama Bu Ani di sana di atas. Mungkin minta foto bareng Pak sama jenengan. Oh boleh. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك اشتقنا إلى